Kasus korupsi terbesar menyeret elit politik Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Otomatis, kasus besar ini telah mengobrak-abrik tatanan partai. Mega korupsi BTS yang diduga merugikan negara hingga 8 triliun itu menghancurkan partai yang kini sedang mempromosikan tokoh antitesa Jokowi. Tidak hanya itu, skandal ini menghancurkan gagasan restorasi yang selama ini dibanggakan oleh Surya Paloh, sang ketua umum Partai Nasdem. Restorasi macam apa yang membiarkan dan membela pelaku korupsi triliunan rupiah dari elit partai yang dipercaya jadi menteri kabinet koalisi? Apakah gerakan restorasi bisa toleran terhadap tindak mega korupsi? Ya, teringat pada pidato 21 bulan lalu, tepatnya Kamis 11 November 2021. Pada puncak ulang tahun ke-10 Partai Nasdem, sang ketum partai berkata, "Kita tetap meneguhkan komitmen untuk tetap konsisten membawa gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia." Demikian kata Surya Paloh di kampus Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Jakarta Selatan. Saat itu, Surya Paloh menilai kalau usia 10 tahun ini adalah masa yang relatif muda bagi partai politik, di mana Partai Nasional Demokrat telah banyak memetik pelajaran yang berharga. Restorasi macam apa? Dalam dunia politik, gerakan restorasi identik dengan restorasi Meiji kalau di Jepang. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869. 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Kaisar Meiji. Restorasi Meiji atau Revolusi Meiji adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. Hal ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo atau sering juga disebut dengan akhir Keshogunan Tokugawa dan awal zaman modern. Penyebab restorasi Meiji atau pembaruan Meiji ini begitu banyak. Negeri kekaisaran tertua di dunia itu baru menyadari betapa terbelakangnya mereka dibandingkan negara-negara lainnya setelah datangnya Komodor Amerika Serikat Matthew C. Perry yang memaksa Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal-kapal asing yang ingin berdagang. Maka, Kaisar Meiji memodernisasi Jepang dengan ide-ide untuk mewujudkan restorasi atau pembaharuan di Jepang. Ya, perubahan drastis di segala bidang kehidupan terjadi ya. Perubahannya drastis sekali. Jepang mengubah negara agraris menjadi negara industri. Kalau di bidang politik, pemerintahan yang sebelumnya berpusat pada kerajaan diubahnya menjadi pemerintahan daerah. Kata Meiji berarti kekuasaan pencerahan, dan pemerintah waktu itu bertujuan menggabungkan kemajuan barat dengan nilai-nilai timur tradisional. Ini kalau Surya Paloh patut diduga mencomot ide restorasi di Jepang itu, menggagas pembaruan dan perubahan untuk Indonesia. Dalam 11 tahun perjalanan gagasannya, apa yang diwujudkan oleh restorasi oleh Partai Nasional Demokrat di sini? Slogan Indonesia di Jalan Restorasi yang digaungkan Surya Paloh ini merupakan tawaran menyelamatkan Republik dan Indonesia dalam rangkaian nilai dan wujud nilai. Apa capaian Surya Paloh dalam gagasan restorasinya? Lantas, jika dia menyebut Nasdem berperan menjaga stabilitas politik nasional, apakah Golkar, PDIP, Hanura, kemudian
PKB, PAN, dan partai nasionalis lainnya tidak melakukannya. Konon, Surya Paloh tidak menginginkan revolusi dan melihat reformasi gagal. Lalu, dia menawarkan restorasi sebagai jalan keluar penyelamatan. Paloh dalam pidatonya menyatakan tekadnya untuk tetap memberikan sesuatu yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat hingga timbulkan rasa empati. Bersiaplah untuk bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Surya Paloh meminta kadernya membawa gerakan perubahan itu dengan dimulai dari perilaku diri sendiri, kerjasama dengan seluruh elemen bangsa, tidak terkecuali partai politik yang lain. Jadi, ini hal penting lainnya. Begitu juga menempatkan kepentingan bangsa di atas partai harus jadi pegangan setiap kader. Bangsa Indonesia, kata Paloh, jauh lebih berharga untuk mencapai keberhasilannya dibandingkan keberhasilan partai. Inilah, lanjut Paloh, penegasan apa manifestasi dari gerakan perubahan restorasi Indonesia. Nah, pada satu sisi, apa yang disebut restorasi sejauh ini lebih sekedar retorika, ya kan? Permainan kata-kata kosong yang melambung-lambung. Terkesan keren, tapi bertolak belakang dan bertentangan dengan langkah-langkah nyata yang dilakukannya. Apakah merampok dana proyek menara Base Transceiver Station yang menjadi hak warga Republik di wilayah terdepan, terluar, tertinggal dan juga terjauh, terpinggirkan dan terpencil guna memperoleh jaringan internet itu merupakan perubahan dan hal positif yang dicapai Nasdem dan kadernya. Kader elitnya maksudnya. Mengutip analisis Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya pada buku Surya Paloh, dia mengatakan begini: daya tahan seekor kuda diuji dalam perjalanan jauh. Tapi nyatanya, baru 11 tahun 9 bulan, skandal korupsi yang melibatkan kader partainya terbongkar. Nampaknya gerakan restorasi Indonesia yang digagas Surya Paloh sampai di sini saja, alias tamat. Dan hanya orang bodoh saja yang masih mendengar igauannya. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya.